Aku udah 5 tahun gak ngomong kasar. Halo, aku Firlin dan aku umurnya 20 tahun. Di video ini aku mau cerita ke kalian pengalamanku 5 tahun gak ngomong kasar. Yes, bukan hanya saat aku bicara, tapi saat aku ngechat juga biasanya aku gak pernah ngomong kasar. Sebenarnya gak pernah di sini tuh lebih ke mengurangi, tapi sangat kurang sampai itu tuh jarang banget. Aku secara intentionally selalu berusaha untuk menjaga lisanku, terutama dalam bahasa kasar gitu. Dan percaya nggak percaya, itu ngubah banget diriku in a way. Don't get me wrong, aku juga manusia, kadang masih suka keplesetan, jadi aku sebenarnya masih belajar juga. But still, I'm quite proud of it actually. Pertama, alasan kenapa aku nggak ngomong kasar lagi itu adalah karena aku pribadi ngelihatnya. Kalau aku ngomong kasar, aku tuh jadi jelek banget. Aku mau jadi orang yang cantik lebih dari wajahku, lebih dari penampilanku, dan aku rasa vocabulary yang aku keluarkan dari mulutku itu juga sangat penting. Kedua, kalau terlalu terbiasa ngomong kasar, seandainya aku lagi bicara sama orang penting, kayak sama profesor atau sama siapapun, secara nggak sengaja aku bisa aja mengeluarkan kata itu. Dan aku rasa itu nggak akan jadi winning point buat aku di mata orang-orang ini. 3, aku nggak ngerasa ngomong kasar itu ngebuat aku jadi lebih seru. Jadi misalkan aku ngomong kayak subjek predikat ngomong kasar, aku rasa itu bukannya ngebuat aku jadi seru, tapi justru ngebuat aku jadi kayak nggak bisa kontrol perkataan aku. Buat aku pribadi, I'm not talking about other people, I'm talking about myself. Dan karena 3 alasan itu, aku udah nggak pernah lagi ngomong kasar. Jujur benefitnya tuh kerasa banget, tapi lebih ke buat aku sendiri. Aku ngerasa diri aku jadi jauh lebih atraktif setelah aku berhenti ngomong kasar. Again, I don't care what other people think about me. Kalau misalkan mereka nggak setuju aku atraktif atau enggak, it doesn't matter. Tapi buat aku sendiri, aku tuh atraktif banget karena aku nggak ngomong kasar. Karena by the end of the day, kalau aku ngomong, aku tuh bakal sadar apa yang aku omongin, dan aku bakal kepikiran terus. Jadi kalau aku ngomongnya jelek atau ada salah-salah kata, aku tuh pasti sadar gitu, kayak, jelek banget loh Lin kalau ngomongnya kayak gitu. Jadi lebih baik nggak ngomong kasar gitu. Bukan hanya ngomong kasar, tapi juga mubah kosakata ke kosakata yang lebih baik gitu. Boro-boro kak, 5 tahun 5 menit aja aku nggak bisa. Nggak bisa kak, 5 tahun kak, kelamaan. Bayangin kak, temen aku ngechat P. Kira ada yang penting, urgent. Katanya dia bilang, katanya ketek kucing gua gatel. Brengsek kan tuh monyet. Nggak bisa kak, aku nyerah. Udah kak, jangan ngomongin aku. Aku juga malu kali. Halo, perkenalkan nama aku Dava, bisa dipanggil Nengok. Dava. Nah kan Nengok, mendingan dipanggil Nengok daripada dipanggil Tuhan. Belum siap. Dan juga UMR aku umur, gue singkat biar kelihatan gaul. Umur aku 23,4 FM, ya Allah kayak radio nih. Aku udah 5 detik gak ngomong kasar, selalu ngomongnya halus. Jadi misalkan aku kaget, hah anjing di blender? Kan halus, anjing di blender. Ibarat kata komentar, hatiku mengaji namun mulutku diam. Mulutku berzikir namun hatiku diam. Dulu mah orang buka puasanya pakai korma. Saya dulu buka puasanya ngomong jorok. Tapi sekarang not my style. Semangat terus buat kakaknya. Ini kalau lagi dong. Hah? Emang klub goblok. Bang, ntar diedit aja, gobloknya jadi masukin ya. Aku udah 5 tahun ngomong kasar, Jir. Halo, aku Eri Aryom dan anjir, aku umurnya 20 tahun, Jir. Di video ini aku mau cerita ke kalian semua, anjing. Pengalaman aku 5 tahun ngomong kasar ya, ngen. Yes, bukan hanya saat aku bicara ya, babi. Tapi pas aku ngechat juga, biasanya juga aku nggak pernah nggak ngomong kasar ya, kon. Sebenarnya nggak pernah nggak ngomong kasar ini tuh lebih ke mempersering, tapi sangat sering. Ini tuh sampai sering banget gitu ya, Pep. Aku secara intentionally itu selalu berusaha buat merusak lisanku, terutama dalam bahasa kasar ya, mem. Dan percaya nggak percaya, itu sangat merubah diriku in a setan way gitu. Don't get me wrong, aku masih sering banget kepleset. Pertama, alasan aku kenapa aku sering banget ngomong kasar karena aku main ML. Kalian pernah nggak udah kill 30, assist 15, matiin 0 nih. Terus
kalah. Nah, disitulah kata-kata mutiara aku keluar. Kedua, kalau aku ngomong subjek, predikat, ngomong kasar tuh kayak emosinya dapet banget gitu loh, kayak auranya tersalurkan gitu, kayak jadi puas gitu lah, kayak mantep banget anjing. Ketiga, teman-teman aku semuanya ngomong kasar gitu, jadi kayak aku terikut sama anak-anak anjing ini, jadi kayak lebih tertarik gitu loh, tapi bukan tertarik atraktif ya, lebih ke akunya aja yang tolol sih. Jujur benefitnya tuh kerasa banget, tapi lebih ke setan ya, bukan ke aku sendiri gitu. I don't care what other people think, tapi nggak usah ngejudge si anjing. Keluar! Emang gak bisa di sini tuh kalau kita membagikan hal-hal baik, nggak bisa, nggak menjual. Kayak konten kreator itu yang membahas dia sudah 5 tahun dia tidak ngomong kasar. Harusnya kalian, termasuk aku yang terbiasa ngomong kasar, harusnya itu berguru sama dia, nanya. Aku pas lihat konten dia, aku masya Allah, mau aku kenalan sama dia, mau aku temanan sama dia. Aku mau nanya kayak mana caranya, kok bisa kau sampai 5 tahun menahan itu nggak ngomong kasar. Kurasa aku 1 menit aja susah. Bukan malah kalian parodiin. Ini yang parodiin, ini konten-konten kreator yang punya nama. Kayak nggak malu kalian? Malu lah. Harusnya aku kalau mau parodiin dia, aku malu kali loh. Harusnya kita nanya sama dia kayak mana caranya, kok bisa. Terus banyak yang bilang pick me, caper. Entah apa yang masuk kalian tuh pick me, caper. Stop bawa diri sendiri Kak sebagai contoh. Ya dia mencontohkan dirinya, nggak mungkin mama kau jadi contoh, nggak mungkin kau jadi contoh. Kau aja ngomong kasar, nggak mungkin kan kau jadi contoh. Dia bawa diri dia sesuai kontennya dia, buktinya dia sebagai bukti sudah 5 tahun. Nggak mungkin kau, nggak mungkin mama kau, nggak mungkin nenek kau. Gerem deh kakak Titin. Karena yang parodiin tuh konten-konten kreator yang punya nama, malu banget. Setidaknya kita kalau kita belum bisa berbuat baik, kalau ada hal orang-orang yang mengajarkan baik itu, kita berdoa dalam hati, ya Allah, semoga aku nanti bisa kayak gitu ya. Aku mau kayak dia. Kok usahakan 5 tahun, aku belajar 1 jam dulu ya. 1 jam aku belajar ya, 1 jam dulu ya. Masa belajar sama dia. Dia feeling ku nanti aku lagi bikin video. Okay, I think everyone know about this video, right? Nah, sekarang video ini lagi banyak banget di-steal sama semua orang, seleb TikTok dan lain-lain semuanya. Kayak, serius hal kayak gini dijadiin bercandaan. Menurut gue Mbak ini udah ngelakuin hal yang super berpositif banget. Dia ngerubah dalam kehidupannya dari yang ngomong kasar sampai akhirnya finally sekarang dia udah gak ngomong kasar selama 5 tahun. Which is gue pengen banget kayak gitu. Tapi gue heran kenapa orang-orang ngejudge dia. Kayak amin dibikin video, dijadiin bercandaan. Kayak, are you serious? Susah banget buat appreciate apapun yang orang lakukan di sekitar kita. Please, lagi itu tidak merugikan lo. Stop, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ngejudge. Karena itu menurut gue hal yang is totally fine. Percaya sama gue, umur lo makin tua, lo makin nggak mau ngomong kasar. Titik kali ini buat kakak yang udah 5 tahun gak ngomong kasar. Saran gue aja sih ya, pertama, lu biarin aja para kreator gede itu marodiin video lu buat seseruan. Karena buat yang pemikirannya koplak, itu celah jokes di konten lu itu emang lebar banget. Bukan karena konten lu itu isinya salah, bukan. Tapi karena emang pemikiran lo itu rare aja di kalangan anak muda. Kalau yang berjamaah dilakukan sekarang kan semakin toksik mulutnya, berarti semakin seru gitu kan. Nah, respect buat lo karena berani melawan arus. Terus yang kedua, biarin aja para kreator kecil, ya kayak gue lah contohnya gitu, ngebahas video lo. Mau negatif atau positif, mau setuju atau enggak dengan video lo sebelumnya itu, ya biarin aja gitu. Anggap aja lu ngebantu kami untuk dapetin traffic. Terus yang ketiga, gak usah lu pusingin isi video orang yang nge-react video lu, tapi syukuri impactnya buat akun lu. Akun lu jadi naik gara-gara viral. Iya gimana gak viral orang yang marodiin video lu itu kreator-kreator gede semua. Nah, otomatis hal yang pengen lu sebarkan, hal positif yang pengen lu sampaikan itu semakin kedengeran.